Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang membahagiakan sekali ini dan yang sangat spesial bagi negara kita tercinta, Doni Nurhamsyah atau channel YouTube Doni Nurhamsyah akan membuat video tutorial kembali mengenai analisis univariat menggunakan SPSS Part 2. Sebelumnya saya juga sebenarnya sudah pernah membuat tentang analisis univariat, namun itu hanya terbatas kepada satu fungsi dari SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau membedakan atau mengenalkan kepada sahabat semuanya tentang 3 fungsi yang sebenarnya sama, tapi itu kadang membingungkan untuk kita yang pemula dalam menggunakan SPSS. Nah, namun sebelum itu tidak bosan, saya selalu mengajak kepada sahabat semuanya, marilah kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19 agar angka kejadian COVID-19 di Indonesia khususnya tidak terus bertambah, dan semoga pandemi COVID-19 di Indonesia ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya selain itu saya juga ingin mengucapkan rasa bangga saya. Kebetulan pada kesempatan kali ini adalah hari yang spesial bagi negara kita, yaitu negara kita tercinta Indonesia saat ini sedang memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75. Nah, oleh karena itu saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, selamat memperingati hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Semoga negara kita tercinta semakin jaya dan semoga pandemi COVID yang menyerang Indonesia khususnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenang dan juga membuktikan perjuangan dan kita membalas perjuangan para pahlawan kita dahulu, pada kesempatan kali ini saya, channel YouTube Doni Nurhamsyah, akan mencoba membuat video tutorial-tutorial ini secara rutin agar kita bisa menginformasikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Jadi ini adalah salah satu wujud perjuangan kita terhadap bangsa agar bangsa Indonesia semakin maju dan semakin lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-75 tahun, semoga Indonesia semakin jaya, merdeka. Oke, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan skenario kasusnya gitu ya. Jadi saya di sini sudah menginput data tentang tingkat pengetahuan dan juga sikap. Nah, apabila sahabat setia penonton channel YouTube Doni Nurhamsyah masih bingung tentang bagaimana cara menginput data pada SPSS, sahabat bisa melihat pada video-video saya yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang tertera pada judul dan juga saya sampaikan di awal tadi, saya ingin mengenalkan tentang analisis univariat part 2. Sebelumnya saya sudah pernah membuat sebenarnya, namun pada kesempatan kali ini saya akan membuat lagi pengenalan terhadap fungsi dari analisis univariat yang sebenarnya sama, tapi kadang kita bingung mana yang seharusnya kita gunakan dalam analisis yang kita lakukan, gitu ya sahabat ya. Oke, untuk melakukan analisis univariat tentunya sama dengan video yang pernah saya buat sebelumnya. Yang kita gunakan adalah menu bar analyze. Seperti biasa ya sahabat ya, analyze ini merupakan salah satu kunci dari aplikasi SPSS ini untuk melaksanakan analisisnya, begitu ya. Nah, untuk melaksanakan atau menguji atau menganalisis univariat, tentunya setelah kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, gitu ya. Jadi langkahnya adalah kita klik analyze pada menu bar, kemudian kita pilih pada descriptive statistik. Nah, kalau pada tutorial part 1 saya itu, saya lebih menjelaskan kepada analisis variat yang menggunakan frekuensi. Begitu ya sahabat ya. Namun ternyata untuk analisis univariat dalam karya ilmiah itu kita bisa menggunakan 3 fungsi ini sebenarnya. Frekuensi, deskriptif, dan juga explore, begitu ya. Sebenarnya ini memiliki kesamaan, ada kesamaan di antara ketiga fungsi ini. Namun terkadang ini kita bingung gitu ya, mana yang harus kita gunakan agar
output atau analisis yang kita lakukan itu lebih jelas dan lebih mudah dipahami tentunya oleh pembaca karya kita dan juga oleh penguji pada saat kita melaksanakan ujian KTI, mungkin skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, untuk frekuensi ini saya sudah pernah buat sebelumnya. Sebenarnya ya, kita coba klik saja ya. Untuk yang pertama yaitu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita coba klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau yang frekuensi gitu ya. Jadi ada dua kolom. Pertama di sini variabel, kemudian di sini variabel yang akan dianalisis gitu ya. Kalau kita ingin menganalisis itu seperti biasa kita pindahkan variabel yang ingin kita uji. Nah, pada kesempatan kali ini kita misalnya ingin menguji kedua-duanya. Kita pindahkan ke kanan, begitu ya. Nah, pada pilihan frekuensi ini di sini sebenarnya lebih lengkap gitu ya. Jadi lebih lengkap dan ini lebih bisa menjabarkan analisis univariate yang kita lakukan sebenarnya. Jadi untuk sahabat yang akan melakukan analisis univariate pada karya ilmiahnya, saya rekomendasikan untuk menggunakan yang pilihan frekuensi ini karena di sini akan terjabarkan lebih jelas, begitu ya sahabat ya. Kenapa saya bilang lebih jelas? Karena ketika kita coba klik pada bagian statistik di sini, ini akan banyak pilihan yang bisa kita pilih. Tergantung dari apa yang kita inginkan datanya. Misalnya pada bagian sini kita ingin kuartilnya misalnya. Kemudian pada bagian sini kita ingin melihat mean, kemudian median, modus, dan summary-nya misalnya. Dan pada bagian sini misalnya ingin melihat minimumnya dan maksimum gitu ya. Dan juga variannya begitu dan sebagainya. Kemudian kita kalau sudah, artinya yang kita checklist ini nanti akan muncul pada output analisis kita begitu ya. Kalau sudah di checklist kita bisa continue. Kemudian pada bagian frekuensi ini juga lebih lengkap lagi karena di sini tersedia chart gitu ya. Nah, di sini sahabat bisa memilih tipe dari diagram yang diinginkan, bisa menggunakan bar, diagram bar atau pie, kemudian atau histogram begitu ya. Biasanya kita bisa menggunakan yang histogram sebenarnya, tapi ini sesuaikan saja dengan kebutuhan sahabat semuanya gitu ya. Kalau sudah dipilih, misalnya kita langsung klik continue. Kemudian pada bagian format ini tidak usah dilakukan perubahan apapun gitu ya. Kemudian pada bagian bootstrap juga dibiarkan saja. Nah, setelah sahabat pilih pada kedua fungsi statistik dan chart ini, sahabat bisa langsung klik OK. Gitu ya. Namun saya tidak akan mengklik OK karena saya sudah melakukan analisis sebelumnya dan sudah membandingkan output. Jadi kalau saya klik OK di sini nanti akan outputnya akan rusak dan akan membingungkan sahabat begitu ya. Jadi setelah itu kita klik OK, maka dia akan muncul outputnya. Karena di sini saya tidak akan melakukan analisis dan saya sudah melakukan analisis sebelumnya. Ini saya reset dulu ya. Nah, nanti setelah sahabat klik OK, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari frekuensi. Analyze, deskriptif, kemudian frekuensi. Tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan tentang statistiknya, begitu ya. Nah, tadi ada dua variabel nih, tingkat pengetahuan dan juga sikap. Nah, nanti di bagian sini, yang sebelah kiri ini akan ditampilkan apa yang kita checklist tadi. Tadi misalnya ada yang min-nya, median, modus, dan varians, minimum, maksimum, dan summary-nya. Maka dia akan muncul. Dan pada bagian frekuensi, gitu ya, pada analyze, deskriptif, dan frekuensi ini, dia akan membandingkan langsung, gitu ya. Min, tingkat pengetahuan, min dari sikap. Itu tampilannya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kenapa saya bilang ini lebih direkomendasikan untuk analisis univariate pada karya ilmiah? Karena ini lebih bisa menjabarkan per variabelnya. Contoh, di sini. Nah, pada bagian frekuensi table, gitu ya, kita bisa melihat frekuensi dari variabel tingkat pengetahuannya. Gitu, jadi lebih fokus gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini nih, misalnya yang skor tingkat pengetahuannya 29 itu terdapat 2 responden. Kalau dipersenkan jadi 6,7% gitu ya. Contohnya seperti ini. Kemudian pada contoh yang sikap misalnya, skor sikap yang 35 itu ada 1 orang responden. Kalau dipersenkan itu 3,3%. Begitu ya sahabat ya. Dan juga nanti akan muncul diagram yang seperti yang kita inginkan gitu ya. Karena di sini saya tidak akan fokus pada diagramnya, jadi saya tidak menampilkan outputnya, begitu sahabat. Jadi ini lebih rinci
lebih detail dan lebih lengkap pada bagian frekuensi, gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya, setelah itu kita ke bagian yang kedua. Seperti biasa, analyze, deskriptif statistik, kemudian tadi frekuensi sudah, maka yang kedua adalah deskriptif, gitu ya. Kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Klik saja. Nah, untuk tampilannya sebenarnya hampir sama. Ada dua kolom di sini, ya, variabel yang belum dianalisis dan juga yang sudah dianalisis. Kita pindahkan seperti biasa. Kita bisa blok keduanya atau satu persatu boleh. Nah, yang membedakan adalah pada bagian sini. Tadi kalau di yang frekuensi itu ada statistik dan juga chart. Kalau di deskriptif dia tidak ada, langsung option dan bootstrap. Nah, artinya di sini sahabat tidak perlu melakukan perubahan apapun pada opsi yang disediakan. Sahabat tinggal klik OK saja. Karena saya sudah melakukan analisis, saya tidak akan mengklik ya, karena takutnya nanti akan merusak tampilan dan akan membuat bingung sahabat semuanya. Saya reset saja. Nah, kalau sahabat sudah klik OK, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, tabel pada deskriptif ya, analyze, kemudian deskriptif statistik dan deskriptif, itu bagian yang kedua ya. Tadi yang pertama frekuensi, yang kedua deskriptif. Lebih simpel lagi gitu ya. Jadi hanya tampilan satu tabel saja. Jadi dia kalau yang tadi frekuensi itu menampilkan data ini ke bawah gitu ya. Kalau yang deskriptif ini ke samping, gitu. Bedanya seperti itu. Dan dia lebih simple, lebih menampilkan dalam satu tabel saja, gitu ya. Jadi misalnya ini tingkat pengetahuan, N itu jumlah respondennya 30, kemudian skor minimumnya 29, maksimumnya 88, rata-ratanya sekian dan deviasinya sekian, gitu ya. Kemudian kalau sikapnya segini. Nah, itu yang membedakan. Kenapa saya tidak merekomendasikan ini digunakan pada karya tulis ilmiah sahabat? Karena nanti ditakutkan datanya tidak terinci dengan baik dan dikhawatirkan pada saat ujian ataupun penyampaian data pada jilidanya nanti tidak akan jelas gitu ya. Barangkali yang membaca karya kita itu tidak semuanya paham. Jadi alangkah baiknya menggunakan yang frekuensi. Itu ya, jadi deskriptif ini lebih simple. Oke, bisa dipahami ya sahabat ya. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga adalah pilihan dari yang explore. Nah, di sini ya. Jadi tadi 3 fungsi utama pada analisis univariate yang perlu sahabat ketahui. Tadi yang pertama ada frekuensi, kemudian deskriptif, kemudian yang explore. Klik saja misalnya. Nah, kalau di explore ini sebenarnya kita lebih menggunakan ini untuk melakukan uji normalitas, gitu ya sahabat ya. Kalau sahabat pengen tahu gitu ya bagaimana sih bentuknya uji normalitas, sahabat bisa melihat video saya yang sudah saya upload sebelumnya. Saya sudah menjabarkan terkait dengan uji normalitas menggunakan menu explore ini, begitu ya sahabat ya. Nah, namun di sini karena sesuai judul saya akan membuat tentang analisis univariate, maka saya tidak akan menjelaskan tentang uji normalitasnya, begitu ya. Caranya sama saja, tinggal sahabat pindahkan kedua variabel ini ke bagian dependent saja, karena ini tidak menjadi variabel independen dan dependent, gitu ya. Kemudian, setelah dipindahkan untuk pilihannya itu lebih lengkap sebenarnya pada bagian explore, gitu ya. Statistik, kemudian ada plot, kita bisa pilih ya, sesuaikan saja. Kalau pada uji normalitas biasanya histogram kita checklist, kemudian kita klik yang atau checklist yang normality, continue. Kalau sudah, kita bisa langsung klik OK. Oke. Karena saya sudah melakukan analisis, saya akan cancel saja ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kalau yang bagian explore. Nah, dia lebih lengkap juga sebenarnya. Tapi ini sebenarnya fungsinya lebih kita gunakan untuk melakukan uji normalitas pada SPSS, gitu ya. Jadi untuk melakukan uji sebelum kita melakukan analisis bivariate yang numerik, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kita menggunakan menu explore ini, gitu ya. Nah, kalau konteksnya adalah deskriptif, kita bisa lihat di sini dia lebih lengkap. Dia akan menampilkan cache processing summary-nya dulu kalau pada bagian explore. Kalau pada bagian deskriptif tadi kan hanya tabel satu saja. Kemudian kalau bagian frekuensi dia tidak selengkap ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk tampilan deskriptifnya dia seperti ini. Ya, jadi dia
menjabarkan satu persatu tapi ke bawah gitu ya. Kalau yang tadi deskriptif saja, yang ini gitu dia ke samping gitu, tapi ini ke bawah. Kita lebih mudah membaca gitu ya. Jadi kita bisa lihat medianya berapa, variannya berapa, kemudian minimum dan sebagainya. Kemudian sikapnya itu berapa gitu ya. Nah, kalau pada uji normalitas, biasanya setelah tabel ini itu ada satu lagi tabel di bawah sini. Judul tabelnya adalah biasanya Test of Normality gitu ya sahabat ya. Kalau sahabat ingin tahu seperti apa sih bentuk tabelnya, sahabat silahkan lihat video saya yang sebelumnya tentang uji normalitas pada SPSS. Itu akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji normalitas pada SPSS. Begitu ya sahabat ya. Sangat mudah bukan sahabat? Jadi ini adalah 3 fungsi utama analisis univariat gitu ya. Jadi ada analyze, deskriptif ini ya. Pilihannya ada frekuensi, deskriptif dan juga explore. Namun untuk analisis univariat pada karya ilmiah sahabat, baik KTI, skripsi, tesis ataupun disertasi, saya tetap merekomendasikan untuk menggunakan menu yang frekuensi ini. Ya, karena dia akan menjabarkan satu persatu dari item variabel yang sahabat uji. Tentunya dia akan menggambarkan lebih jelas lagi dan akan memudahkan sahabat untuk memahami dan juga pembaca untuk memahami data apa yang kita sampaikan pada karya ilmiah atau penelitian yang sudah kita lakukan. Begitu ya sahabat ya. Saya harap video yang singkat ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan sahabat tuliskan komentar di kolom komentar. Atau sahabat juga boleh berkirim email kepada saya. Nanti insya Allah akan saya respon pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Nah, semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya ya sahabat ya. Tetap rajin belajar gitu ya, rajin mencoba, karena kalau tidak mencoba kita tidak akan bisa gitu ya sahabat ya. Oke, saya rasa sekian dulu video analisis univariat part 2 pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton channel YouTube Doni Nurhamsyah, yang sudah subscribe, yang sudah like dan juga komen. Sebelum saya akhiri, saya juga memberikan kesempatan atau mempersilahkan kepada sahabat jika sahabat ingin men-share video-video yang ada di channel YouTube Doni Nurhamsyah, barangkali ingin di-share ke media sosial agar yang membutuhkan tentunya itu bisa tertolong oleh video-video ini. Begitu ya sahabat ya. Dan tentunya apabila sahabat menginginkan tutorial-tutorial lainnya, sahabat juga bisa request pada kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan akan saya buatkan video tutorialnya. Oke, sebelum saya akhiri lagi, marilah sahabat kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19 agar angka kejadian COVID-19 di Indonesia khususnya tidak terus bertambah. Dan kalau sahabat ingin keluar dari rumah, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker dan juga sering-sering melakukan cuci tangan, baik menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan air yang mengalir. Oke, terima kasih sahabat yang sudah setia nonton pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.